Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shifaq wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Profesor Jacques Barzun dalam bukunya Science the Glorious Entertainment menyebutkan bahwa peradaban kita saat ini adalah scientific culture atau peradaban sains, di mana manusia lebih percaya pada sains dan teknologi, dipimpin oleh rasio, akal sehat dan intelektualnya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Syed Hussein Nasr, cendekiawan muslim yang lama menetap di Amerika Serikat. Beliau mengatakan, manusia barat mulai merasa menjadi penguasa alam yang kemudian diwujudkan dalam teknologi modern. Hadirin, saya yakin ungkapan tersebut bukanlah basa-basi tanpa evidensi, sebab perlahan tapi pasti kita pun merasakan betapa cepatnya perkembangan teknologi dan sains ini. Kenikmatan dan kemudahan hidup serta berbagai hiburan dapat dari sains dan teknologi. Dengan teknologi, tanah tandus menjadi lahan subur dan menghasilkan. Dengan teknologi, perjalanan jauh dan lama menjadi singkat menyenangkan. Dengan teknologi, bahan bakar fosil akan tergantikan oleh listrik dan energi terbarukan. Bahkan dengan teknologi, tenaga manusia akan digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan. Sedangkan hadirin, bila kita menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa banyak putra-putri negeri ini yang masih berpangku tangan. Keluar sekolah lalu menganggur, hidupnya tidak teratur, rambut tak pernah dicukur, cita-cita ingin jadi gubernur tapi hobinya cuma mendengkur di atas kasur. Akhirnya hidupnya semakin melantur. Betul hadirin? Na'udzubillah. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai kekayaan alam yang melimpah, bonus demografi yang menjadi anugerah, justru malah menjadi malapetaka parah karena rakyatnya yang tidak berilmu dan tidak berakhlakul karimah. Berangkat dari hal tersebut, tergugah hati saya untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Perspektif Al-Quran, dengan landasan firman Allah, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Hadirin yang saya banggakan, terkait ayat tersebut, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi juz 30 halaman 198 menjelaskan, dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasul pun menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Sehingga Nabi kesusahan dan kemudian barulah Nabi mengucapkan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Hal tersebut hadirin ditegaskan oleh
pendapat dari Abu Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 4 halaman 645, beliau mengatakan, inna min karamihi ta'ala an 'allamal insan ma lam ya'lam fasyarifahu wa karamahu bil ilmi. Sesungguhnya salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak ia ketahui, dan kemudian Allah memuliakannya dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah yang harus kita baca? Dan kemudian muncullah pertanyaan penting, hadirin. Bagaimana dengan kondisi negeri kita saat ini? Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dalam 5 tahun terakhir ini, perbandingan jumlah peneliti Indonesia dengan India, Brazil, Rusia, Tiongkok, dan juga Korea sangatlah tertinggal jauh, hadirin. Peneliti India mencapai 160 peneliti per 1 juta penduduknya. Brazil mempunyai 700 peneliti per 1 juta penduduk. Rusia mencapai 3.000 peneliti. Tiongkok 1.020 peneliti. Dan Korea mencapai 5.900 peneliti. Sedangkan Indonesia, hadirin, hanya 90 peneliti per 1 juta penduduknya. Amerika Serikat terkenal dengan Microsoft, WhatsApp, dan lain sebagainya. Korea Selatan terkenal dengan medsos dan lainnya. Bahkan Tiongkok menciptakan aplikasi TikTok yang digemari di mana-mana. Sedangkan Indonesia mempunyai waktu untuk menggunakan itu semua. Hadirin yang saya banggakan, jika ini terus menghiasi tanah air dan dibiarkan tanpa solusi, maka pasti bangsa ini akan tergilas oleh globalisasi, robotisasi, dan artificial intelligence. Maka itu, hadirin, marilah kita meningkatkan semangat mengaji dan mengkaji untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas diri, sebagaimana untaian firman Allah Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin yang saya banggakan, terkait untaian ayat tersebut, kita dapat mengambil pengertian bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu. Kemudian Allah akan memuliakan kehidupannya. Demikianlah penjelasan dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi. Tak lupa pula, hadirin, bantuan dari pemerintah juga kita butuhkan untuk mendorong penguasaan iptek yang kemudian diseimbangkan dengan imtak. Demi terwujudnya Habibi lagi, penerus Al-Khawarizmi, Syekh An-Nawawi, Imam Bukhari, dan cendekiawan muslimnya yang lain yang diteladani umat ini. Hadirin yang berbahagia, dari rangkaian pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat, dan kemudian memuliakan dalam kehidupannya. Marilah kita tingkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar terwujudnya bangsa yang bijaksana, terhormat, dan mulia, serta disegani. Maka itu, marilah kita meningkatkan bersama-sama dan menjadi tegak pilarnya di penguasaan dunia. Inilah syarahan Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Sekian dan demikian. Afwan wa syukran jazilan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.